Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari IF06 akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Etika dalam AI dengan dosen pengampu Ibu Sarah Anjani. Di sini laporan kami berjudul Laporan Analisis Kebijakan Ekosistem Kecerdasan Artifisial di Negara Amerika Serikat. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu saya Selin Yuriska Putri dengan NIM 10.311.24.30.114. Saya Muhammad Omar Nadif dengan NIM 103.11.24.30.0063. Saya Afif Amar Purnomo dengan NIM 10.311.24.30.007. Saya Hilda Rizky Aulia dengan NIM 10.311.24.30.069. Saya Regita Hutri Cayaningrum dengan NIM 10.311.24.30.115. Yang pertama masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang ini dimulai dari teknologi AI yang semakin penting di era digital untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Amerika Serikat telah mengembangkan ekosistem AI yang kuat dengan dukungan dari pemerintah, para pebisnis, dan akademisi, serta dengan kebijakan etika yang jelas. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap pengembangan melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau STRANAS-KA dan menghadapi tantangan infrastruktur serta SDM atau sumber daya manusia. Dengan membandingkan, Indonesia bisa belajar dan menerapkan AI yang efektif dan bermanfaat. Kemudian dari latar belakang ini ada rumusan masalah yang tercipta, yaitu pertama, bagaimana kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial atau AI ini di Amerika saat ini terimplementasi dan apa saja karakteristik utamanya. Yang kedua, apa saja prinsip dan fokus utama yang menjadi inti dari pengembangan kebijakan AI di Amerika Serikat saat ini. Yang ketiga, aspek-aspek apa saja dari kebijakan AI di Amerika Serikat yang relevan dan dapat diadopsi oleh Indonesia, serta aspek mana yang tidak relevan dan mengapa demikian. Kemudian, rumusan masalah yang terakhir adalah apa saja kendala dan hambatan spesifik yang dihadapi Indonesia saat ini dalam mengimplementasikan kebijakan AI yang diadopsi. Kemudian, bagaimana solusi potensial untuk mengatasinya. Dari rumusan masalah tersebut, kita dapatkan tujuan laporan ini, yaitu pertama, menganalisis dan mendeskripsikan secara lengkap kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial AI di Amerika Serikat termasuk karakteristik dan implementasinya. Kedua, mengidentifikasi serta merumuskan prinsip dan fokus utama yang menjadi inti dari pengembangan kebijakan AI di Amerika Serikat. Yang ketiga, melakukan perbandingan kritis untuk menentukan aspek-aspek kebijakan AI di Amerika Serikat yang relevan dan berpotensi diadopsi oleh Indonesia, sekaligus mengidentifikasi aspek yang tidak relevan beserta alasannya. Tujuan yang terakhir adalah menganalisis kendala dan hambatan spesifik yang ada di Indonesia dalam mengadopsi kebijakan AI, serta mengusulkan solusi potensial untuk mengatasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Ini bisa untuk menyediakan wawasan mendalam mengenai praktik terbaik dan tantangan dalam pengembangan kebijakan AI di Amerika Serikat. Ini dapat menjadi referensi berharga dalam perumusan regulasi dan strategi AI nasional yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan tujuan pembangunan Indonesia. Kedua, manfaat bagi komunitas akademisi dan peneliti. Dapat menjadi sumber informasi dan dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai tata kelola AI, perbandingan kebijakan antar negara, serta implikasi sosial, ekonomi, dan etika dari implementasi AI di konteks Indonesia. Manfaat ketiga, yaitu bagi pelaku industri dan startup AI, memberikan gambaran mengenai tren kebijakan
global dan potensi area investasi atau pengembangan AI di Indonesia. Analisis kendala dan solusinya juga dapat membantu dalam merumuskan strategi bisnis dan operasional yang lebih tangguh. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat umum, dapat meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya kebijakan AI yang bertanggung jawab, etika penggunaan AI, serta peran serta masyarakat dalam pembentukan ekosistem AI yang inklusif dan bermanfaat bagi semua. Selanjutnya ada pengertian kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, menganalisis data, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara otomatis. AI dapat mengolah data dalam skala besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, serta memberikan prediksi yang akurat berdasarkan data tersebut. Dalam konteks sistem informasi manajemen, AI mampu meningkatkan efisiensi dengan memproses dan menganalisis data kompleks yang sulit dilakukan secara manual. Subbidang AI seperti machine learning dan natural language processing memungkinkan mesin untuk membangun model prediktif dan memahami bahasa manusia yang sangat berguna dalam menganalisis kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Selanjutnya ada pengertian kebijakan kecerdasan buatan. Adalah seperangkat aturan, regulasi, dan pedoman etika yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatur proses pengembangan dan penggunaan teknologi AI agar berjalan aman, adil, transparan, dan dapat dipercaya. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi privasi dan keamanan data pengguna, mencegah terjadinya bias dan diskriminasi, menjaga kepentingan masyarakat luas, sekaligus memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara. Dalam penerapannya, kebijakan kecerdasan buatan juga mengacu pada prinsip Pancasila dan G20 sesuai visi yang tercantum di dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020 sampai 2045, sehingga proses pengembangannya dapat berjalan etis, manusiawi, dan inklusif sambil menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian ekosistem kecerdasan buatan adalah lingkungan yang mendukung pengembangan dan penerapan AI melalui interaksi antara teknologi, data, infrastruktur, kebijakan, serta pelaku industri dan akademisi. Di Indonesia, pembangunan ekosistem ini mencakup penyediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur digital, serta riset dan inovasi lokal. Kolaborasi lintas sektor dan kebijakan etis menjadi kunci agar AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Ekosistem yang terintegrasi memungkinkan Indonesia dapat bersaing secara global sambil tetap menjaga nilai sosial dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perkembangan kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Didorong oleh kemajuan pesat dari perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, OpenAI, dan Nvidia, serta kontribusi riset dari universitas ternama seperti MIT, Stanford, dan Carnegie Mellon. Ekosistem startup AI yang berkembang terutama di Silicon Valley turut memperkuat inovasi dengan pendanaan miliaran dolar setiap tahun. Penerapan AI mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, retail, hiburan, hingga transportasi dengan pengembangan kendaraan otonom oleh Tesla dan Waymo. Meskipun menghadapi tantangan etis seperti bias, algoritma, privasi data, dan kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja, Amerika Serikat tetap menjadi pusat utama inovasi AI global berkat dukungan kuat dari sektor swasta dan akademik. Perkembangan kecerdasan buatan AI di Indonesia. Perkembangan kecerdasan buatan AI di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan sejak awal 2020-an.
ditandai dengan peluncuran Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau Stranas KA tahun 2020 sampai 2045 yang menjadi pedoman pengembangan AI secara terarah dan berkelanjutan. Strategi ini berfokus pada 4 area utama: etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri. Dengan potensi populasi besar dan keberagaman budaya, Indonesia memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, efisien sumber daya manusia, dan mendorong inovasi di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi terus diperkuat. Dengan contoh penerapan AI oleh perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia, serta dalam sistem e-government dan analisis data pandemi. Namun, tantangan seperti keterbatasan tenaga ahli dan infrastruktur teknologi masih menghambat kemajuan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana meluncurkan peta jalan kecerdasan buatan nasional pada Juli 2025, guna memperjelas arah dan memperkuat ekosistem AI di masa depan. Selanjutnya ada kebijakan dan ekosistem AI di Amerika Serikat. Perkembangan kebijakan kecerdasan buatan AI di Amerika Serikat terjadi sesuai visi masing-masing presiden. Yang pertama di era Obama, tahun 2016 sampai 2017, meletakkan fondasi kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial dan tenaga kerja. Yang kedua, administrasi Biden, tahun 2021 sampai 2025, lebih menekankan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas, misalnya melalui Executive Order tanggal 30 Oktober tahun 2023. Sementara di era Trump 2025 sampai sekarang lebih difokuskan pada deregulasi untuk mendorong inovasi yang diterbitkan Executive Order 23 Januari 2025. Keberhasilan Amerika Serikat juga didorong oleh sinergi venture capital, institut akademik unggulan, dan industri teknologi, sehingga mampu menjaga posisinya sebagai pusat inovasi AI global dengan ukuran pasar mencapai 314 miliar dan investasi di bidang perawatan kesehatan mencapai 5,6 miliar tahun 2024. Selanjutnya, kebijakan dan ekosistem AI di Indonesia. Indonesia telah mengimplementasikan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020 sampai 2045 sebagai pedoman pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam strategi tersebut terdapat 4 area fokus, yakni etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, dan software riset dan inovasi yang berguna untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi ekosistem AI Indonesia. Implementasi strategi juga dibarengi oleh 5 prioritas nasional, yaitu pelayanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan ketahanan pangan, di mana teknologi AI diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, deteksi dini penyakit, hingga manajemen pandemi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya di sini ada perbedaan filosofi pengembangan. Untuk negara Amerika Serikat itu sendiri, yang pertama ada mengadopsi pendekatan deregulasi dan kebebasan inovasi. Yang kedua di sini ada mengutamakan posisi nomor 1 di dunia. Yang ketiga yaitu ada mengintegrasikan AI ke pendidikan dan melatih sumber daya manusia siap kerja. Yang keempat yaitu ada menghilangkan hambatan regulasi demi percepatan teknologi. Yang kelima yaitu ada mengandalkan mekanisme pasar untuk mengatur dan menyeleksi. Untuk negara Indonesia, yang pertama yaitu ada mengikuti pendekatan yang lebih hati-hati dan terstruktur. Yang kedua yaitu ada mengutamakan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan bertahap. Yang keempat, menghubungkan teknologi AI dengan visi pembangunan bangsa. Dan yang terakhir yaitu ada mengedepankan etika dan kebijakan sebagai pilar penting. Dan selanjutnya di sini ada analisis perbandingan yang dapat diadopsi dan tidak dapat diadopsi di Indonesia.
dan cocok untuk diadopsi di Indonesia, yaitu ada beberapa aspek penting yang layak diadopsi untuk memperkuat ekosistem AI di Indonesia, meliputi penguatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya kemitraan antara BUMN dan startup lokal, serta kolaborasi antara universitas dan industri teknologi untuk mendorong riset dan inovasi berbasis kebutuhan nasional. Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam riset AI domestik juga dapat mempercepat pertumbuhan industri ini. Di sisi infrastruktur, pembangunan pusat data nasional, penyebaran jaringan 5G, dan pembentukan kawasan industri teknologi seperti Silicon Valley Indonesia menjadi langkah strategis. Selain itu, pengembangan literasi AI melalui integrasi kurikulum pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, dan beasiswa studi sangat penting untuk mencetak talenta yang unggul. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri, termasuk pembentukan jaringan riset antar universitas dan program inkubator startup AI, akan memperkuat ekosistem inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk analisis perbandingan yang tidak cocok diadopsi di Indonesia, yaitu beberapa pendekatan dalam pengembangan AI tidak dapat langsung diadopsi oleh Indonesia, seperti deregulasi total ala Amerika Serikat. Dengan tingkat literasi digital yang masih beragam, Indonesia memerlukan regulasi kuat untuk menjaga nilai-nilai budaya, agama, dan etika sosial. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada daya saing global dan ekonomi pasar bebas juga kurang sesuai, karena pembangunan nasional Indonesia menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan AI harus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan. Selain itu, pendekatan yang meminimalkan peran pemerintah tidak cocok untuk diterapkan, mengingat negara masih memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi implementasi teknologi. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjamin perlindungan data, keamanan cyber, dan distribusi manfaat yang adil agar transformasi digital di Indonesia berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Yang selanjutnya di sini ada analisis kendala dan hambatan yang ada saat ini di Indonesia dalam mengadopsi kebijakan AI. Yang pertama yaitu antara kerjasama pemerintahan dengan swasta. Untuk kendala dan hambatannya yaitu yang pertama ada birokrasi BUMN lambat dan risk averse dalam bermitra dengan startup AI. Yang kedua yaitu belum ada insentif pajak spesifik untuk investasi AI domestik. Yang ketiga yaitu perbedaan mindset akademis versus bisnis menghambat kolaborasi universitas industri. Untuk solusinya yaitu yang pertama ada buat unit digital di BUMN dengan SOP dipercepat dan change management. Yang kedua yaitu berikan super tax deduction sekitar 300% untuk R&D AI dan tax holiday 3 tahun startup AI. Yang terakhir yaitu meluncurkan program industry chair dengan co-funding dan bridge program mindset. Untuk yang selanjutnya di sini ada infrastruktur teknologi. Untuk kendala dan hambatannya yang pertama yaitu ada keterbatasan anggaran negara dan kondisi geografis kepulauan. Yang kedua yaitu koordinasi antara kementerian tidak optimal untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi asing untuk komponen infrastruktur kritis. Untuk solusi dari infrastruktur teknologi yang pertama yaitu ada integrasi AI dalam kurikulum bertahap dan program inklusi digital nasional. Yang kedua yaitu adalah luncurkan AI Teacher Certification Program dengan competitive salary scheme. Yang ketiga yaitu ada alokasikan beasiswa LPDP khusus AI dan investasi infrastruktur pendidikan yang merata. Yang selanjutnya yaitu ada literasi AI dan ekosistem inovasi. Untuk literasi AI yaitu kendala dan hambatannya yang pertama yaitu kurikulum pendidikan outdated dan kekurangan 3-6 juta talenta digital pada tahun 2030. Yang kedua yaitu kesenjangan digital urban, rural, dan brain drain talenta AI ke luar negeri. Yang ketiga yaitu guru tidak kompeten mengajar AI dan infrastruktur pendidikan tidak merata. Untuk solusinya yaitu yang pertama integrasikan AI dalam kurikulum bertahap dan program inklusi digital nasional. Yang kedua yaitu ada luncurkan AI Teacher Certification Program dengan competitive salary scheme. Yang ketiga yaitu alokasikan beasiswa LPDP khusus AI dan investasi infrastruktur pendidikan yang merata. Untuk yang terakhir di sini ada ekosistem inovasi. Yang pertama ada kendala dan hambatannya yaitu ekosektoral antar lembaga dan kultur of innovation lemah di sektor publik. Yang kedua yaitu ada budget penelitian tersebar tidak fokus dan program inkubator itu tidak terintegrasi. Yang ketiga yaitu akses funding dan market terbatas untuk startup AI.
Untuk solusinya yang sendiri yaitu yang pertama, bentuk National AI Coordination Board dengan intensif insentif, kolaborasi, dan cultural transformation. Yang kedua yaitu konsolidasi budget dalam Indonesia AI Research Consortium dengan shared infrastruktur. Yang terakhir yaitu integrasikan inkubator dalam ekosistem digital dan fasilitas market access. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, Amerika Serikat unggul sebagai pelopor pengembangan dan penerapan AI, didorong oleh ekosistem inovasi yang matang, dukungan pemerintah, industri teknologi, dan lembaga pendidikan, sehingga penerapan AI berjalan luas dan progresif. Yang kedua, Indonesia tengah melakukan langkah penting dengan menyusun Stranas Kecerdasan Artifisial 2020 hingga 2045, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, dan kualitas data, sehingga proses implementasi membutuhkan kerjasama lebih luas dan perbaikan menyeluruh. Yang ketiga, pengalaman Amerika Serikat dapat menjadi pelajaran penting, khususnya mengenai penguatan ekosistem, investasi riset, regulasi yang adaptif, dan kolaborasi multi pihak sambil tetap disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan Indonesia demi mencapai implementasi AI yang inklusif dan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu saran. Agar pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain, satu yaitu pemerataan infrastruktur digital, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur internet dan komputasi yang merata. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tingkatkan kualitas dan jumlah talenta AI melalui reformasi kurikulum, pelatihan, beasiswa, dan kerjasama akademisi industri. Yang ketiga, penyusunan regulasi yang adaptif. Bentuk regulasi yang melibatkan stakeholders, melindungi data, menjaga etika, dan memberikan kepastian hukum. Yang keempat, penguatan tata kelola data nasional. Terapkan tata kelola data yang terintegrasi, transparan, standar, dan aman demi mendukung pengambilan keputusan dan inovasi. Yang kelima, peningkatan kolaborasi lintas sektor. Tingkatkan kerjasama pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Yang keenam, peningkatan literasi dan kesadaran publik. Edukasi masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan etika penggunaan AI. Yang terakhir yaitu penguatan aspek etika dan pengawasan dengan awasi dan tindak pelanggaran demi menjaga pengguna AI yang manusiawi dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.